putus asa. Ayub pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Ayub pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Ayub pasal 6 ayat 26. Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa di dalam angin? Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang seringkali terjadi di dalam kehidupan seseorang itu adalah putus asa, ya. Putus asa itu adalah kondisi secara emosional ketika seseorang kehilangan harapan, kehilangan motivasi, dan ini tidak lagi punya optimis untuk masa depan. Jadi dia sudah melihat masa depannya itu sebagai masa depan yang suram, sehingga membuat seseorang untuk melangkah itu rasa-rasanya berat, rasa-rasanya tidak mungkin. Dan itu sudah termasuk digolongkan sebagai orang yang putus asa. Jadi orang yang tidak punya harapan itu adalah orang yang putus asa. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus sadar putus asa adalah sesuatu hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus adalah harapan yang terus-menerus memberikan kepastian, memberikan pertolongan kepada setiap kehidupan kita yang menaruhkan harapan kepada Tuhan. Ya. Jadi orang percaya yang putus asa adalah orang yang tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan menolong di dalam hidupnya, bahwa Tuhan akan memberkati dalam hidupnya. Dan putus asa adalah salah satu bagian pernyataan kurang iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita telah baca tadi mengenai kisah daripada Ayub. Ayub kita tahu salah satu kalimatnya yang terkenal dengan telanjang aku lahir dan dengan telanjang aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tetapi di sisi yang lain kita melihat sahabat-sahabat daripada Ayub ngeroyok Ayub, ya. Jadi mereka rame-rame menyerang Ayub dan mengatakan Ayub sebagai orang yang tidak mempunyai iman, orang yang sudah habis pengharapannya. Kita sadar bahwa di dalam kehidupan Ayub sedang terjadi satu perubahan total. Dari seorang yang diberkati luar biasa menjadi seorang yang amat sangat miskin. Di pasal-pasal awal daripada pasal yang pertama daripada Ayub dituliskan mengenai keberadaan daripada Ayub, orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang menjauhi segala kejahatan, dan orang yang takut Tuhan. Dan ketika kita membaca laporan mengenai kehidupan Ayub, maka sudah sewajarnya kalau kita melihat di dalam ayat berikutnya, Ayub sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Ternaknya, sawah ladangnya luar biasa. Anak-anaknya semuanya diberkati oleh Tuhan. Tetapi pada satu kesempatan iblis datang kepada Tuhan dan iblis katakan, Tuhan, tidak ada orang di bumi ini seperti jemaatmu yang bernama Ayub. Kalau aku cobai gimana Tuhan? Kira-kira seperti itu ya, apa percakapannya? Dan Tuhan katakan silakan. Tetapi kamu jangan mengusik hatinya Ayub. Kalau tubuhnya, harta bendanya kamu usik, silakan. Kalau kamu mau tahu sampai seberapa besar imannya Ayub kepadaku.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari pertama, hari kedua, hari yang keempat, hari yang ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai yang ketujuh, semua yang dimiliki oleh Ayub habis. Anaknya mati semua, ternaknya mati, ternaknya diambil semua, sawah ladangnya habis semua. Secara manusiawi, kalau boleh saya katakan, ketika mengalami apa yang dialami oleh Ayub, maka orang itu pasti tidak hanya putus asa, dia sudah sampai kepada depresi, dia sudah sampai kepada istilahnya wis ente-entean kabeh ya. Jadi kalau boleh saya katakan, orang tersebut sudah pasrah ya akan hidupnya. Dan yang luar biasa, istri daripada Ayub sebagai seorang penolong yang seharusnya menolong dan menyemangati di dalam kehidupan Ayub, justru mengatakan, sudahlah Pak, sangkali Tuhan saja, ya, dengan kata lain murtad saja, ya. Apa, sudah nggak ada yang bisa diandalkan lagi sama Tuhan. Tetapi yang dikatakan oleh Ayub, perempuan sialan. Ini adalah sebuah ungkapan yang luar biasa dari seorang yang mengasihi menjadi seorang yang betul-betul sangat marah. Dan ketika Ayub ditinggal oleh istrinya dan tubuhnya kena sakit buruk, sakit yang menjijikkan, kalau boleh saya katakan, istrinya meninggalkan Ayub. Ayub seorang diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini benar-benar kalau istilahnya orang bilang sedang mengalami cobaan. Ini betul-betul cobaan yang luar biasa yang dialami oleh Ayub. Tetapi yang menarik, sama sekali tidak ada pernyataan daripada mulut Ayub yang marah kepada Tuhan, yang menyangkali Tuhan. Justru dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Ayub ini juga didengar oleh sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya datang kepada Ayub dan mereka mencoba menghibur daripada Ayub. Tetapi bukannya menghibur ya, tetapi justru sahabat-sahabatnya itu menyalahkan Ayub. Dan mereka katakan, jangan-jangan atau mungkin Ayub telah berbuat dosa sehingga Tuhan menyatakan hukumannya atas kehidupan Ayub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh saya katakan, ini sudah jatuh tertimpa tangga. Bukannya sahabat-sahabatnya itu memberi kekuatan kepada Ayub, justru mereka semakin menghakimi Ayub, ya, sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang bersalah di hadapan Ayub. Dan Tuhan membela atas kehidupan Ayub. Ayub adalah seorang hamba Tuhan yang setia, seorang hamba yang mengasihi Tuhan, dan seorang hamba yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan kita tahu dari sahabat-sahabatnya Ayub, semuanya mereka harus mengakui bahwa Ayub adalah dalam kondisi yang memang diizinkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kehidupan kita tidak tahu. Ada satu waktu, ada satu masa ketika kita merasakan apa yang kita alami itu sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi kita lihat di dalam kehidupan Ayub, sama sekali Ayub tidak menyalahkan Tuhan, sama sekali Ayub tidak menyangkali Tuhan, tetapi Ayub semakin setia kepada Tuhan. Dan kita lihat, oleh karena kesungguhan daripada Ayub, Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Saudara bisa bayangkan, Ayub sudah kaya pada masa sebelum dia jatuh, diberkati oleh Tuhan 2 kali lipat. Itu artinya Ayub semakin kaya, semakin diberkati. Oleh karena apa? Oleh karena imannya kepada Tuhan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Saya sangat terkesan dengan pernyataan Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil.
Jadi ayo menyadari ketika segala sesuatu itu dia miliki itu oleh karena Tuhan, dan jika segala sesuatu itu diambil oleh Tuhan itu juga oleh karena Tuhan. Ayub menjaga hatinya betul-betul tidak bersalah di hadapan Tuhan. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran yang penting di dalam kehidupan kita, bahwa jika kita mengalami sesuatu hal yang harus kita terima, kita boleh introspeksi, apakah ini merupakan kesalahan kita, apakah itu memang sesuatu yang Tuhan izinkan. Kadang di dalam kehidupan orang percaya, dia mengalami banyak hal yang menyusahkan, banyak hal yang menyedihkan, bukan oleh karena Tuhan izinkan, tetapi oleh karena kesalahannya sendiri. Nah, ini yang kita perlu datang kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa contoh di dalam firman Tuhan mengenai tokoh-tokoh yang hidupnya pernah mengalami putus asa, ya. Yang pertama kita lihat kehidupan daripada Elia. Kita mau buka dulu dalam 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga dan keempat. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Libya, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi dia sendiri masuk kepada gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kehidupan Elia, itu seringkali juga terjadi dengan apa yang kita alami saat ini. Ketika kita melihat seorang hamba Tuhan baru mengadakan KKR yang luar biasa seperti yang dialami oleh Elia, ya, bagaimana dia baru saja mengadakan mujizat oleh kasih pertolongan daripada Tuhan, menurunkan api dari langit. Dan pada saat api turun dari langit membakar persembahan yang dipersembahkan oleh Elia, jemaat yang hadir pada saat itu matanya seperti terbelalak. Jadi matanya yang tertutup itu seperti dibukakan. Mereka melihat kejahatan-kejahatan daripada nabi-nabi Baal yang diperintahkan oleh Isabel yang telah meracuni di dalam kehidupan umat. Mereka membunuh semua nabi-nabi Baal yang ada pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena buah daripada pelayanan Elia yang begitu luar biasa, membuat Isabel marah karena mendengar nabi-nabi Baalnya dibunuh oleh bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya marah kepada Elia, tetapi Isabel juga mengancam kepada Elia. Yang menarik, ketika Elia mendengar ancaman dari Isabel, Elia menjadi takut. Ini satu hal yang kontradiksi, satu hal yang berlawanan dengan apa yang baru saja dialami oleh Elia. Sebagai seorang nabi yang telah mengadakan mujizat Tuhan yang luar biasa, tetapi oleh karena perkataan seorang perempuan yang bernama Isabel, Elia menjadi takut. Tidak main-main, Elia benar-benar takut. Dia keluar daripada Israel, dari kota, pindah ke gunung-gunung untuk bersembunyi dari kejaran daripada Isabel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang di dalam kehidupan daripada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sadar
Kadang ketika kita menghadapi sesuatu hal, kadang kita memiliki satu iman yang luar biasa. Dengan iman kita hadapi, dengan iman kita percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela. Tetapi pada peristiwa yang lain, kita akan mendapati kehidupan kita seperti yang dialami oleh Elia. Menjadi seorang yang penakut, menjadi seorang yang tidak berani apa-apa, menjadi seorang yang tidak berani menghadapi kenyataan yang ada. Dan ini juga bisa terjadi atas kehidupan kita. Apakah Elia kurang doa? Tidak. Apakah Elia kurang persekutuan dengan Tuhan? Tidak. Tetapi memang ini kalau boleh saya katakan titik manusiawi daripada Elia. Ketika ada seorang pembesar, ya, seorang pembesar, seorang yang berkuasa, istilahnya memberikan satu ancaman. Ada satu perasaan gentar begitu dalam kehidupan daripada Elia. Dan ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita melihat di sini Elia mengadu kepada Tuhan. Hanya aku Tuhan, tidak ada yang lain yang masih sungguh-sungguh setia kepadamu. Dan kita lihat tangan Tuhan yang penuh dengan kasih, membimbing di dalam kehidupan Elia, memberi makan Elia melalui burung gagak, dan menguatkan kembali kehidupan daripada Elia untuk boleh terus melayani. Ini adalah satu hal yang juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kadangkala pun, jujur saya katakan, saya pun juga pernah mengalami seperti yang dialami oleh Elia. Tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai keberanian, ya. Dan ketika hal itu terjadi, saya sadar, saya butuh Tuhan. Saya harus lebih dekat kepada Tuhan. Saya harus lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya saya boleh mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Apa dengan istilah yang kalau boleh saya katakan, kita perlu dicas lagi ya. Kalau baterai itu yang sudah habis, perlu dicas lagi. Supaya apa? Isi baterainya, strungnya itu penuh. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Jadi mengapa kita perlu mendisiplin diri di dalam kehidupan ini, mempunyai kehidupan doa, mempunyai kehidupan di dalam firman Allah, menjadi satu hal yang wajib, menjadi satu hal yang tidak boleh tidak, harus ada di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ketika sewaktu-waktu kita mengalami seperti yang dialami oleh Elia, kita boleh tetap kuat dan kita boleh tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jujur saya harus mengakui ayah saya menjadi satu teladan yang luar biasa. Pernah suatu saat beliau ini ya, masih gedung serbaguna, ada satu pertemuan ini antar umat, antar pemimpin agama. Dan waktu itu yang mendapat undangan hanya dua, ayah saya dengan almarhum Mbah Cip DKJ. Beliau dengan Mbah Cip datang, dan yang di luar daripada Kristen itu hampir semua yang datang. Saudara bisa bayangkan, ayah saya hanya berdua dengan Mbah Cip menghadapi sekian ratus orang. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, ya, karena beliau sudah dipanggil Tuhan, sehingga kalau saya cerita banyak tentang beliau tidak terlalu masalah. Beliau dengan berani mengatakan, menjabarkan tentang siapakah Yesus itu. Beliau dengan berani menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, ya, bahwa Yesus itu memang betul dia tidak mempunyai ayah dan ibu. Jadi kelahiran daripada Yesus itu oleh karena peristiwa yang luar biasa yang Tuhan izinkan atas kehidupan daripada Maria, ya. Dan waktu itu tidak ada yang membantah ketika ayah saya berbicara sampai selesai. Dan itu sangat membekas ketika saya mendengar tentang hal itu, membekas sampai sekarang. Keteladanan beriman kepada Tuhan, keteladanan hikmat kekuatan Tuhan menghadapi banyak orang. Beliau sungguh-sungguh menunjukkan kualitas seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Yang berikut kita melihat kehidupan daripada Daud. Ya, Daud pernah mengalami dosa yang kalau boleh saya katakan dosa yang cukup besar. Ketika Daud melihat Batseba mandi. Ya, tentunya kalau boleh saya katakan Daud melihat Batseba mandi itu tidak sekali dua kali, tetapi berkali-kali. Ya, kalau hanya sekali lewat, Daud tidak sampai mengambil satu tindakan seperti itu, tetapi karena berulang-ulang kali sehingga timbul keinginan di dalam Daud untuk memiliki daripada Batseba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud mengetahui Batseba sudah mempunyai suami yang bernama Uria, Daud memerintahkan kepada Yoab untuk memerintahkan Uria berada di garis depan. Mengapa ditaruh di garis depan? Supaya cepat mati oleh karena musuh. Nah, kita lihat akal licik daripada Daud. Sampai pada akhirnya dia mendapatkan Batseba dan Batseba hamil. Dan pada waktu itu Nabi Nathan oleh perintah daripada Tuhan menegur di dalam kehidupan daripada Daud. Daud sudah melakukan sesuatu hal yang jahat, sesuatu hal yang membuat Tuhan marah, ya. Dan setelah Nabi Nathan menegur akan kehidupan Daud, Daud tidak marah. Ini luar biasa. Meskipun Daud seorang raja dan dia sedang menghadapi pengadilan, ya kalau boleh saya katakan pengadilan secara rohani yang dilakukan oleh Nabi Nathan, Daud tidak membantah. Daud menurut dan Daud minta ampun kepada Tuhan selama Batseba hamil anak yang tidak diberkati. Sampai akhirnya ketika anak itu lahir dan mati, barulah Daud menyelesaikan puasanya oleh karena kesalahannya tadi. Nah, ini menunjukkan kebesaran daripada Daud. Dia ketika ditegur dia tidak menjadi marah, tetapi dia menyadari akan kesalahannya dan meminta ampun. Satu pelajaran yang luar biasa. Ketika kita ada sebuah kesalahan, ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan pimpinan daripada Tuhan, dan ketika hamba Tuhan menegur mungkin melalui firman Tuhan yang disampaikan, bukannya itu istilahnya ngenek-ngenek, ya bukan, tetapi itu adalah sebuah rema daripada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Jadi ketika kita ditegur itu karena Tuhan mengasihi kita. Dan ketika kita sadar kita dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita minta ampun dan bertobat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika sebuah kesalahan yang ada dalam kehidupan kita ditegur dan kita minta ampun kepada Tuhan, kita sadar dan meminta ampun, itu artinya kita mempunyai kerendahan hati. Kita mempunyai satu jiwa yang besar, ya. Ketika kita ditegur tetapi kita melawan, itu dengan kata lain kita mengeraskan hati. Hati-hati ketika kita ditegur dan kita melawan, mungkin kita membela diri mungkin dengan perkataan, dengan tindakan. Maaf, seolah-olah wong sing ngomong masyune ora usah direken ora apa-apa. Bolehlah dikatakan seperti itu. Tetapi ketika kita melawan, ketika kita ditegur dan melawan, maaf Bapak Ibu Saudara, artinya kita sedang mengeraskan hati kita. Nah, ketika kita mengeraskan hati kita sampai kepada titik di mana itu kalau boleh saya katakan titik yang menjadi standarnya Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menegur di dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri yang akan menyatakan kebenaran itu kepada kita. Dan tentunya kalau Tuhan yang menegur, ada efek yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita tidak menginginkan seperti itu. Kita mau ketika hambanya masih menegur, itu artinya Tuhan sayang. Supaya apa? Supaya tidak terjadi efek-efek yang tidak kita inginkan. Tetapi ketika kita mau Tuhan yang menegur sendiri, itu pasti ada efek yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud adalah seorang teladan yang luar biasa. Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak emosi, dia tidak marah, tetapi dia justru merendahkan diri dan mengakui kesalahannya dan meminta ampun. Oleh karena tindakan daripada Daud itu, Tuhan memberkati di dalam kehidupannya, Tuhan menyertai dalam kehidupannya, dan sampai hari tuanya Tuhan jaga, Tuhan lindungi di dalam kehidupan daripada Daud. Nah, ini adalah sebuah teladan yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, kita melihat di dalam contoh daripada Petrus. Petrus itu adalah batu karang, ya. Dan konon pondasi daripada gereja Santo Petrus yang ada di Vatikan, konon di atas pondasi daripada gereja itu adalah makam daripada Petrus, ya. Kita ingat Tuhan pernah mengatakan kepada Petrus, di atas Petrus Tuhan akan mendirikan gerejanya, dan itu digenapi. Petrus menjadi pondasi dari gereja Santo Petrus yang ada di Vatikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus ini adalah murid yang spesial. Dia adalah seorang yang temperamen, ya. Temperamen itu artinya gak iso disenggol, ya. Disenggol sedikit marahnya sudah meledak-ledak. Dan kita lihat kehidupan daripada Petrus itu luar biasa. Setiap kali ada sesuatu yang terjadi di kalangan daripada murid-murid, Petrus yang paling berani unjuk gigi di hadapan Tuhan. Dia paling berani bertanya kepada Tuhan, dan pertanyaannya itu seringkali bertolak belakang, ya. Sampai akhirnya Tuhan ingatkan kepada Petrus supaya Petrus berhati-hati. Tetapi kita lihat Petrus tidak berhati-hati, tetapi dia justru semakin sembrono. Dan Tuhan ingatkan, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Dan itu terbukti malam ketika Tuhan ditangkap dan Petrus menyangkali Tuhan sebanyak 3 kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini membuat Petrus betul-betul terpukul. Bagaimana tindakannya itu betul-betul dia sadari sebagai sebuah tindakan yang salah. Dia menyesal, dan kemudian dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Rasul yang pertama kali tampil setelah peristiwa Pentakosta, Petrus yang mewakili murid-murid yang lain berkhotbah untuk menceritakan tentang siapakah Yesus sebelum peristiwa loteng Yerusalem dan pada saat loteng Yerusalem. Petrus dengan berani berkhotbah menceritakan tentang siapakah Yesus itu. Dan membuat kurang lebih 3.000 orang, selesai Petrus berkhotbah, mereka percaya kepada Tuhan. Dan setelah itu Petrus khotbah lagi, 5.000 orang percaya Tuhan. Nah, ini yang membuat mengapa Petrus itu begitu setia. Dia begitu jatuh ketika dia mengikut Tuhan, tetapi dia begitu mempermuliakan Tuhan ketika kasih karunia Tuhan menjamah di dalam kehidupan Petrus. Nah, kasih karunia Tuhan pagi hari ini juga menyentuh di dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan menyentuh di dalam hati kita, membuat kita boleh tetap kuat, tetap percaya, tetap beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita untuk kita terus maju di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah di dalam kehidupan kita saat ini sedang mengalami putus asa oleh karena persoalan, oleh karena masalah yang ada di dalam hidup ini? Tapi biarlah melalui teladan daripada Elia, teladan daripada Daud, teladan daripada Petrus, kita mau bangkit. Kita mau mohon kemurahan daripada Tuhan untuk memberi kekuatan di dalam kehidupan kita, sehingga kita yang jatuh boleh dibangunkan kembali oleh Tuhan, dan kita boleh kembali semangat mengasihi Tuhan, melayani Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya.
Maranatha, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.